Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Shalom. Sekali lagi orang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sebagai syukur kita sore hari ini, kita mau datang memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini di tempat ini Tuhan. Kami tidak memuji menyembah Engkau Yesus Tuhan. Sungguh kami akui dengan iman kami, semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Kami menyadari tanpa kami bukan siapa-siapa Tuhan. Di luar daripada kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka sore hari ini Tuhan, dengan senang hati kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau, mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang melingkupi setiap kami Tuhan, dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap badai kehidupan yang kami alami. Kau yang selalu ada bersama kami, menyertai kami, memampukan kami Tuhan untuk menghadapi semua kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini lebih lagi kami mau datang memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat penuh, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kau Tuhan yang akan bertanda di atas pujian kami Tuhan sore hari ini. Dan kami percaya ketika Kau Tuhan yang bertanda di atas pujian kami Tuhan, maka sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan Kau limpahkan lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini Tuhan, dari awal sampai di akhir. Biarlah ibadah ini Tuhan bukan hanya menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan Kau, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk dapat menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari datang dengan segenap hati yang menyembah, dengan segala kerendahan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa kau
saya bangkit berdiri dan kata, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta, ternasbah Allahku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku ternasbah kau Allah. Di saat ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku ternasbah kau Allahku. Ku ternasbah kau Allahku. Ku ternasbah kau Allahku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Serukan haleluya, haleluya. Apapun situasi kita sore hari ini, apapun keadaan kita pada sore hari ini, mari tinggikan nama Tuhan. Tuhan yang berdaulat Tuhan setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan Kau yang mengalir seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau yang melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau melingkupi setiap kami Tuhan di dalam mengarungi kehidupan. Sekalipun kami belum dapat melihat apa yang terjadi di depan sana Tuhan, kami
semua tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan menuntun, mengiring setiap langkah kami. Terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan bagi setiap anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati dalam melalui pujian kami pada sore hari ini. Tuhan itu menjadi umat kami, yang menjadi semua kami, bahwa bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati semua. Kami percaya perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami, sekalipun keadaan di depan mata kami tidak baik-baik saja. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan bertindak, memberikan pertolongan dari setiap kami Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Lebih tepuk tangan yang bagi Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang tinggikan tempat ini. Dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan. Biarlah sukacita-Mu Tuhan yang terus berkata bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi rindu untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yuk berikan salam kanan kirinya 5-3 orang dengan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu, bersuka di dalam Tuhan. Yuk setiap kita yang berindu untuk bersuka cita dalam Tuhan, bersama-sama kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
yang amin. Haleluya. Ajaib kali Tuhan. Perbuatan luar biasa bagi setiap hari. Hey. Come on, come on. Lift your hand. Hey. Bersihkan hati kami dengan Tuhan Allah seperti Yesus. Dengan satu hati bersama-sama. Dan terpanjang kebesaranmu dan terbanding kekuatanmu Tuhan. Memegang hidup segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan kepadamu Tuhan. Kau raja pasti hanya kau yang layak hidup kita. Yesus kaulah Raja Dunia. Semua yang bertemu sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau akan bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan kepadamu Tuhan. Kerajaan atasku hanya kau yang layak diinginkan. Semuanya sama-sama ajaib Tuhan. Aku tak berkuasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja Dunia. Yang percaya bahwa Yesus yang memerintah dalam kehidupan kita, Dia Raja yang mulia. Kita beri tepuk tangan yang semalam bagi Tuhan kita. Hey. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang ajaib bersama-sama. Ajaib Tuhan. Aku tak berkuasa, kau sumber kuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja Dunia. Ajaib Tuhan. Aku tak berkuasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja Dunia. Raja Dunia. Kita tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, Raja Dunia. Haleluya. Jangan duduk kembali. Bapak yang kasih dalam Tuhan. Semua dalam bersukacita, amin. Panas badannya? Gerah ya, bukan di luar hujan tuh dingin. Kita duduk sini panas ya. Puji Tuhan, kita bersukacita kebaikan Tuhan memperbaiki kita. Pada saatnya kita mendengar firman Tuhan, teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan untuk bisa
genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku berhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berhubung denganmu. Mari jemaat Tuhan, saya akan berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan setiap hari dengan kasih Kristus yang limpah kepada kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Berikanlah kami Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, yang memberikan kami hikmat supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan, agar kami berjalan di dalam terang firman-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus, bekerjalah saat ini. Biarlah kami mendengar perkataan-Mu yang Kau taruh Tuhan pada hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi perkataan-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat sore. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Yohanes 20, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Ya. Saya ajak kita baca bersama untuk bisa memahami firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ke-24, lalu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian baca yang ke-25, lalu kita akan bergantian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau melihatnya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Mungkin namanya gak sepopuler Petrus, gak sepopuler Yohanes, gak sepopuler Yakobus, tapi dia salah satu murid Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika pertama kali Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berjumlah, ternyata pada saat itu murid-muridnya itu hanya berjumlah 10 orang. Kemana yang satu? Yang satu kan sudah mengkhianati, Yudas. Lalu satu lagi siapa? Thomas, karena dia tidak hadir. Lalu kemana Thomas ketika para murid sedang berkumpul? Thomas ternyata sudah kecewa. Dia Yesus, dia lihat yang tadinya diharap-harapkan jadi Mesias tiba-tiba harus disalib dan mati. Dia lihat sendiri Yesus dikubur. Jadi dia mulai meninggalkan. Makanya dia nggak hadir. Nah, ketika pertemuan yang pertama, lalu murid-murid ini bilang nih sama Thomas, "Thomas, Yesus bangkit. Yesus bangkit." Thomas bilang, saya nggak percaya sebelum saya pegang bekas pakunya di tangan dan di kaki. Jadi Thomas tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Thomas ini orang yang gak gampang percaya. Dia orang yang meragukan semua hal. Dia adalah tipe orang yang skeptis. Nah, siapa di sini yang suka berpikir skeptis? Ya, tidak percaya segala sesuatu karena menganggap gak ada kebenarannya. Semua kebenaran itu relatif. Ya. Kebenaran Vena dengan kebenaran Odi berbeda. Kebenaran Pakem dengan kebenaran yang lain berbeda. Pokoknya orang skeptis tuh percaya semua orang tuh ada kebenarannya masing-masing. Jadi ya gak usah terlalu memikirkan mau percaya atau enggak. Thomas orangnya seperti itu. Alkitab Yohanes menuliskan ketika Yesus bilang, "Ayo kita pergi," Lazarus membangunkan Lazarus yang sedang tidur. Lalu murid-muridnya kira tidur dengan arti yang sebenarnya. Lalu Yesus berterus terang, "Lazarus sudah mati." Thomas nyeletuk. Tanda-tanda orang yang tidak percaya itu suka nyeletuk ya. Suka nyeletuk yang suka mengeluarkan perkataan yang sarkastis. Lalu dia bilang gini, "Ayo kita pergi sama-sama, ikut mati bersama dia." Gitulah orang yang tidak percaya. Thomas 3,5 tahun bareng Yesus, tapi tidak percaya. Berapa tahun kita bersama-sama? Berapa tahun pengembala di tempat ini? Adakah kita mempercayai satu sama lain? Mempercayai pemimpin? Thomas ternyata tidak mempercayai Yesus. 3,5 tahun Yesus mengajar, dia tidak percaya. Banyak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Thomas ini ada tipe orang yang harus melihat dulu baru dia percaya. Kadang-kadang kita maunya begitu. Makanya kenapa kita bisa jadi Kristen anak-anak terus, karena kita mengandalkan mujizat. Melihat baru percaya, merasakan baru percaya.
kita tidak bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yang bisa berpikir dan bisa menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Nah, Thomas tipe seperti ini. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika dia bertemu Yesus, karena dia udah dengar kan Yesus bangkit, jadi pas murid-murid bilang, kita mau berkumpul nih, oh ya saya ikut. Dia mulai ikut, tadinya dia udah gak mau ikut, dia ikut. Jadi 8 hari kemudian, setelah pertemuan pertama, Thomas juga hadir. Jadi sekarang ada 11 murid ya, hadir, dan murid-murid Yesus yang lain, ke-11 murid dan murid-murid Yesus yang lain, para wanita hadir. Lalu ternyata Tuhan tahu loh, Thomas meragukan. Dia datang hampir Thomas, Thomas, cucukkan jarimu ke lubang. Pada akhirnya Thomas juga nggak berani menyentuh, karena ketika dia lihat Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia bilang, ya Tuhan dan Allah. Thomas melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan tradisi bapak-bapak gereja mengatakan, setelah Thomas percaya kepada Yesus, dia pergi ke daerah timur, yaitu India. Nah, medannya nggak seperti sekarang, bisa naik helikopter, bisa naik pesawat terbang, enggak. Tapi dia harus melewati gunung-pegunungan yang paling berbahaya untuk memberitakan Injil. Bagaimana orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya? Bagaimana orang yang meragukan bisa menjadi orang yang yakin dan menyebarkan Injil sampai ke daerah timur? Murid yang lain masih di daerah sekitar Mesopotamia, tapi Thomas dia pergi ke India. Jadi ada perjumpaan pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa para murid dan Thomas yang sudah bersama-sama 3,5 tahun tetap tidak bisa percaya? Padahal makan bareng, jalan bareng, mendengar pengajaran bareng, tapi tidak bisa percaya. Kenapa hal tersebut? Mengapa bisa begitu? Karena Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebangkitan itu perkara rohani yang kalau bukan karena anugerah, manusia tidak bisa menangkap. Kalau tanpa diberikan kepada Allah, kita tidak bisa mengerti rahasia surga. Suatu hari Yesus bertanya sama muridnya, kamu apa kata orang tentang saya? Lalu muridnya bilang, oh Tuhan, ada yang bilang kamu Elia, ada yang bilang kamu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kamu Nabi, ada yang bilang kamu Mesias. Lalu Tuhan tanya, menurut kamu siapa saya? Lalu Petrus, dicatat di Alkitab, dia berkata, Tuhan, kamu adalah anak Allah yang hidup. Wah, kayak apa? Yesus bilang, oh hebat kamu Petrus, hebat kamu. Bukan, tapi Yesus berkata, Bapakku lah yang memberikannya kepada kamu. Begitu juga ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas, Yesus gak bilang, oke Thomas, kamu percaya? Tapi Tuhan bilang, kamu melihat karena percaya. Tapi nanti berbahagialah orang yang tidak melihat. Melihat apa? Melihat kebangkitan Yesus secara kasat mata. Artinya apa? Secara nyata. Tapi percaya. Karena pengungkapan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu adalah pemberian, anugerah yang diberikan oleh Allah. Di Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Kalau hari ini kita bisa duduk mendengarkan firman, kita bisa menyembah Tuhan Yesus, itu karena anugerah. Ada banyak orang mencari, tapi tidak mendapatkan. Karena apa? Karena tidak menerima anugerah. Mengapa tidak bisa menerima anugerah? Pertama adalah karena tidak percaya. Tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu hari waktu saya kuliah di S2, kita mahasiswa teologi ya. Dan seperti Pak Gem bilang, kalau mahasiswa teologi itu kerjanya berdebat ya. Karena memang kami belajarnya dengan berdebat ya. Berdebat, mempelajari berdebat teori, Bapak Ibu. Suatu hari ketika saya sampai ke kampus, teman saya sedang berdebat dengan cukup intens ya. Perdebatannya apa? Perdebatannya satu ya. Jadi dia bertanya begini, nanti kalau di sorga tubuh baru itu seperti apa? Nah, dia tanya. Nah, lalu satu bilang gini, oh, tubuh baru yang gak bisa berdosa. Terus ditanya, tubuh baru yang tidak berdosa seperti apa? Pokoknya mereka berdebat dan tidak ada yang mau mengalah gitu. Nah, ini ketika saya taruh tas, lalu satu orang tanya, Vena, menurut kamu tubuh baru itu seperti apa? Lalu saya jawab begini, ya gampang. Gampang gimana? Ya tubuh barunya seperti Yesus. Yesus ketika dia bangkit dari kubur, ya, tubuh itulah yang nanti yang disebut dengan tubuh yang baru. Ya, kita lihat aja Yesus, maka kita akan memahami. Lalu teman saya bilang gini lagi, bisa berbuat dosa gak? Lalu saya bilang, ya gampang. Orang di dunia aja dia bisa gak berbuat dosa, bisa hidup kudus. Masa dia punya tubuh baru masih bisa? Pokoknya lihat Yesus aja, saya bilang. Pokoknya kalau kita mau jawaban apa, kita pandang Yesus. Kita cari dalam firman-Nya. Itulah kebenaran. Lalu teman saya bilang gini, kamu mah apa-apa. Terus saya bilang, kalau kita tidak mengakui firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mau percaya, memahami firman, kita harus pandang Yesus. Kenapa? Karena Yesus itulah yang diberikan Allah untuk kita, yaitu yang disebut iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bisa percaya Tuhan Yesus itu bukan karena kita hebat. Sebenarnya saya sudah siapkan gambar. Jadi manusia itu memiliki yang namanya otak, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di dalam tulang belakang ini ada satu jaringan yang terkoordinasi sampai ke seluruh tubuh kita. Mulai dari tangan kita, kaki kita, penciuman kita, perasa kita, hati kita, itu ada di dalam otak kita. Kalau ininya rusak, yang namanya ras itu rusak, jaringan itu rusak, manusia akan koma, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena nggak punya kesadaran. Para ahli filsafat mengatakan manusia punya kesadaran. Jadi bukan hanya otaknya aja, tapi dia punya kesadaran, punya hati. Nah, ini gambarnya. Namanya, jadi yang kuning itu tuh, yang kuning yang ada di belakang. Jadi manusia berpikir karena rangsangan, makanya harus bisa melihat. Jadi nggak heran Thomas nggak percaya, karena manusia harus melihat baru punya rangsangan, punya asumsi. Jadi manusia tidak mampu menemukan kebenaran. Kalau kita bisa ketemu Tuhan Yesus, itu diberikan oleh Tuhan. Itulah anugerah yang sesungguhnya, anugerah yang sesungguhnya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah itu? Kita
harus punya iman kepada Tuhan. Ibu dan saudara sekalian, kenapa murid Yesus 3,5 tahun tetap nggak percaya? Mengapa para ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya? Nah, kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian ingat, waktu Jumat Agung, ya, Pak Ageng pernah bertanya di mimbar. Dia bilang, kenapa ketika Yesus mati, langit menjadi gelap gulita? Bertanya, kenapa? Karena Pak Ageng nanyanya di mimbar, saya jawabnya di mimbar juga, kan? Biar fair gitu kan. Kenapa ketika Yesus menjelang kematiannya disalib, ada fenomena langit menjadi gelap gulita sampai jam 3 sore? Apa? Sejarah mencatat itu gerhana matahari, tapi gerhana yang sangat tidak biasanya. Kenapa? Karena terjadi sangat panjang dan juga terjadi bukan pada saat bulan baru. Jadi menurut astronomi itu nggak mungkin terjadi. Jadi itu ada suatu fenomena yang berbeda. Nah, kenapa harus gelap gulita? Itu sebenarnya adalah menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yoel, dalam kitab Yefanya, bahwa hari Tuhan akan ditandai dengan gelap gulita. Maka ketika Yesus disalib, menjelang kematiannya, langit menjadi gelap karena hari Tuhan sudah tiba. Yesus berkata, satu titik pun tidak tergenapi dalam firman Tuhan. Artinya berbicara tentang PR. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa para ahli Taurat itu yang belajar tiap hari belajar kitab, yang kalau masa sekarang itu orang-orang teologi itu tidak bisa menemukan dan tidak bisa mengenali Yesus? Mengapa? Karena terangnya, selubungnya itu tidak disinarkan. Jadi seberapa pintarnya mereka tidak bisa menemukan pernyataan kebenaran dari Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa memahami firman Tuhan, itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ternyata pada zaman Yesus itu ada kesulitan untuk menafsirkan perjanjian lama. Karena apa? Karena sudah 400 tahun Allah tidak berfirman. Tidak ada nubuatan, tidak ada pernyataan ilahi. Selama 400 tahun Allah diam. Sehingga muncullah seorang yang bernama Philo. Philo ini orang Yahudi, tapi dia belajar filsafat. Philo ini mengajarkan orang untuk menafsirkan PL secara alegoris. Yang artinya jangan tafsirkan perjanjian lama dengan secara literal, tapi secara alegoris. Dan itu sangat disukai oleh orang. Mengapa? Ya karena menyenangkan telinga. Makanya para ahli Taurat percaya Mesias datang nanti akan jadi orang yang membebaskan bangsa Israel. Dia raja. Dia nanti akan mengalahkan bangsa Romawi. Dia akan buat kita seperti pemerintahan Raja Daud. Itu disukai orang banyak. Sehingga penafsiran PL sudah mulai melenceng dari hal yang sebenarnya. Orang sudah tidak lagi menemukan kebenaran. Tapi syukur kepada Allah kita, Dia memberikan pewahyuan. Melalui siapa? Melalui Dia sendiri turun menjadi manusia untuk memberikannya kepada kita. Makanya sebelum Yesus bangkit, selubung itu belum dibukakan.
selubung itu masih membuat orang tidak memahami rencana Allah. Makanya selama 3,5 tahun Yesus berkarya, Yesus membangkitkan orang mati. Ada 7 tanda dalam kitab Yohanes. Pertama, air menjadi anggur. Tapi tetap saja orang yang melihat mujizat tidak percaya. Padahal itu jelas-jelas tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua, tanda kedua. Apa tanda yang kedua? Dia menyembuhkan anak seorang perwira dari jauh. Otoritas Allah dinyatakan. Tapi tetap orang tidak percaya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Pertama dia menyembuhkan orang di kolam Bethesda. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dulu tuh kalau orang bekerja hari Sabat itu mati hukumannya, nggak boleh. Harus benar-benar berhenti. Sampai orang lumpuh aja nggak ada yang mau nolong, Bapak Ibu dan Saudara. Saking menjaga. Tapi Allah meraihkan dan menyembuhkan. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tapi tetap tidak ada yang percaya, tidak banyak orang percaya. Memberi makan 5.000 orang. Kemana 5.000 orangnya? Seharusnya Yesus sudah punya murid sebanyak ribuan orang. Tapi kemana? Kenapa waktu dia masuk Yerusalem lebih banyak orang yang berkata salibkan dia? Ketika dia Pilatus bilang, ini ada Yesus ini tidak bersalah, saya tidak menemukan kesalahan, tapi terus mereka mati. Salibkan dia, salibkan dia. Lalu Pilatus bilang, ini kan hari Paskah, saya lepaskan Yesus. Oh enggak, mereka memilih Barnabas. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa kita tidak bisa percaya? Next. Nah ini ayatnya. Kita buka di Matius 13 ayat 14 sampai 15. Sebab Yesaya sudah menubuatkan, melihat tapi tidak percaya, mendengar tapi tidak mengerti. Ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tanpa anugerah kita nggak mungkin bisa beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu jangan ada yang sombong, ya. Jangan ada yang sombong. Kita semua keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi itu diberikan oleh Allah. Tidak ada orang yang bilang, saya orang yang beriman, saya beriman loh, saya beriman. Tidak ada iman yang berasal dari diri manusia itu sendiri, tapi iman itu diberikan Allah. Makanya kita bisa memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Tanda kan sehingga aku menyembuhkan mereka. Menyembuhkan apa? Ketika aku mengalahkan dunia. Saat itulah manusia baru bisa menemukan kebenaran. Next, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Next, kita next. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi Thomas harus bertemu Yesus, baru dia percaya. Kalau kita baca ayat yang ke-20, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-22, dikatakan ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu ternyata sebelum kisah para rasul 2, Yesus sudah terlebih dahulu menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mereka mengerti, untuk mereka percaya. Jadi sekali lagi kita bisa percaya kepada Yesus Kristus karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita iman. Di ayat yang kedua 3 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lalu saya bilang, oh, mulai bangga nih. Kan kita kan biasanya kalau menafsirkan firman Tuhan kan sesuai dengan perkataannya kan, gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Kita bilang, oh saya bisa nih katanya, kamu dosa, kamu akan menjadi orang berdosa. Tapi enggak, kamu diampuni. Bukan begitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini sama ungkapannya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Apa itu? Yaitu apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Apa maksudnya? Kalau kita memahami cara pola pikir orang zaman Yesus, bahwa hal itu adalah merupakan rahasia surga, akan bisa kita ketemukan di dalam dunia ini. Perkara-perkara Allah bisa kita temui, diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kebangkitan itu adalah perkara rohani yang perlu anugerah untuk memahami bahwa Yesus, ada lagunya kan, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi ada iman dalam kebangkitan. Kenapa? Karena mengerti arti Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Lebaran kemarin saya bertemu dengan atasan saya. Kita suka bertemu ya, sesama orang keuangan kita bertemu. Lalu di Lebaran itu kita main ke sebuah mall, Taman Anggrek ya. Kita main dan kita lihat orang sedang antri di toko-toko emas ya. Sedang antri di depan toko emas. Lalu kita tanya, loh kok orang pada beli emas ya? Oh iya, emas lagi turun ya. Lalu teman saya begini, saya punya uang nih, kalau saya simpan jadi emas, untung nggak? Lalu atas saya bilang gini, kita nggak bisa memprediksikan segala sesuatu. Pokoknya zaman sekarang kita nggak bisa prediksikan, nggak ada yang prediksi. Lalu saham deh, saham apa yang saya pegang? Nggak bisa memprediksikan, saya nggak yakin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nggak ada orang yang bisa yakin dengan keadaan dunia. Karena apa? Ya memang begitulah adanya. Bagaimana kita bisa memahami? Lalu saya bilang gini, saya percaya Tuhan saja. Saya pegang Tuhan saja. Karena pas pandemi pun saya percaya kok sama Tuhan. Ketika saya nggak punya kerjaan, saya percaya sama Tuhan. Dan benar Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan saya. Lalu bagaimana di perang Iran? Kita Indonesia bagaimana? Lalu saya bilang, saya percaya Tuhan saja. Saya pandemi aja lewat kok, apalagi ini jomblang. Saya percaya sama Tuhan. Saya nggak percaya sama negara Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi saya percaya sama Tuhan yang masih pegang negara ini. Saya mempercayai Tuhan karena saya tahu, karena Dia akan membuat saya mengerti. Kita perlu mengerti Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu mintalah hikmat, anugerah dari Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan. Siapa di sini yang baca firman Tuhan 5 pasal setiap hari? Jadi katanya kalau baca 5 pasal setahun pasti selesai satu Alkitab. Ya. Jadi kalau satu hari 5 pasal, 1 tahun selesai Alkitab. Seberapa banyak yang bisa kita mengerti dari pembacaan kita? Seberapa banyak yang bisa kita dapatkan dari mengerti? Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana caranya memahami firman Tuhan dengan baik. Pertama adalah percayalah
ini firman Tuhan. Kita harus percaya ini firman Tuhan. Kalau ini perkataan Tuhan, itulah kebenaran. Maka ketika kita percaya firman Tuhan, kita membacanya pun akan dengan nuansa yang baru, nuansa yang berbeda. Yang kedua, kita harus baca ini dengan percaya kepada Yesus. Bahwa setiap kata demi kata ini menunjuk kepada Yesus. Maka kita akan lebih mengerti dalam membaca firman Tuhan. Makanya dikatakan, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang melihat dan tidak melihat tapi percaya. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dianugerahkan untuk bertemu dengan Yesus. Kita nggak lihat Yesus bangkit, karena kita lahir 2000 tahun setelah peristiwa inkarnasi Yesus. Tapi hari ini kita masih percaya kepada Tuhan. Itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita membaca firman Tuhan dengan cara percaya. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan tapi tidak mempercayai Yesus Kristus, maka ini cuma jadi buku biasa. Ini cuma jadi buku yang tebal, yang tebal, hanya buku tebal saja. Jadi mau berapa kali pun baca bolak-balik, kalau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak minta pimpinan Roh Kudus, kita nggak menghasilkan apa-apa, nggak mendapatkan apa-apa. Karena itu cara membaca firman Tuhan yang membalikan, kita mengakui otoritas dari Alkitab. Ketika saya kuliah S1, saya pernah skripsi saya tentang membuktikan bahwa di Alkitab ini ada yang namanya mimesis, tiruan. Karena waktu itu saya ingin membuktikan ya, bahwa ini benar-benar firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, bukan hanya tulisan manusia. Lalu saya mulai menganalisis tentang orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini adalah tiruan. Maksudnya apa sih? Plagiatisme dari buku-buku Yunani. Saya membuktikan, dan Tuhan benar-benar bekerja di dalam skripsi saya. Ketika saya mempercayai Alkitab ini adalah firman Allah, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Saya bisa mendapatkan referensi-referensi yang sangat luar biasa tentang kepenulisan firman ini. Bahwa Alkitab ditulis ini adalah buku yang teks yang masih memiliki dokumen aslinya tertua dari buku-buku yang lain, sehingga mematahkan teori ketika orang mengatakan bahwa Alkitab itu menyalin dari buku lain. Karena apa? Karena dia tertua, yang ada ditulis sebelum jadi Alkitab dikatakan diimitasi oleh sastra Yunani. Padahal Yunani ketika Alkitab ditulis belum ada peradaban di Yunani, sehingga tidak mungkin Alkitab ini adalah imitasi atau plagiat dari buku lain. Sehingga saya membuktikan itu secara sejarah. Lalu saya membuktikan secara pendidikan daripada orang Yahudi. Karena orang Yahudi memiliki pendidikannya sendiri yang tidak bercampur dengan pendidikan Yunani, sehingga tidak mungkin Markus, Matius menulis melihat buku Yunani, karena sistem pendidikan yang berbeda dan sumber buku yang dipelajari juga berbeda. Lalu dari mana mereka menulis? Dari Perjanjian Lama.
bukan dari hukumnya. Ya, saya membuktikan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita tidak percaya firman Tuhan, apalagi tidak percaya oleh Yesus, maka kita tidak mendapatkan kebenaran itu. Karena itu, mari kita praktekkan baca firman dengan menghormati firman Tuhan dan percaya bahwa apa yang dikatakan di firman ini adalah benar. Next lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi firman Tuhan itu menuntut kita kepada iman. Tapi iman itu juga menuntut kita kepada iman lagi. Artinya apa? Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita baca firman Tuhan dengan memandang kepada Yesus, maka dia akan membuat kita memahami perkataan Yesus, bisa mengerti perkataan Yesus. Begitu juga dalam hidup kita Bapak Ibu dan saudara sekalian. Manusia itu penuh asumsi. Manusia penuh dengan asumsi. Kadang-kala kita mendengar sesuatu, merespon sesuatu, itu tidak pada tempatnya. Kita merespon informasi dan kita bereaksi, itu tidak tepat. Mengapa? Karena kadang-kala kita punya asumsi yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkataan yang kita dengarkan. Suatu hari misalnya kita marah, padahal sebenarnya perkataan itu tidak menyinggung kita. Tapi mengapa kita bisa marah? Karena asumsi. Mengapa kita bisa mengasumsikan sesuatu secara negatif? Pertama adalah kita tidak percaya. Istri bisa marah sama suami. Karena apa? Ketika dia tanya, "Pak, kok malam pulangnya?" "Oh iya, saya ada urusan kantor." Tapi dia nggak percaya sama suaminya, maka dia akan marah-marah. Karena dia tidak percaya. Tapi kalau dia percaya, dia akan mulai tenang, lalu dia akan mulai menganalisa. Meresponnya juga beda, ya. Merespon ketika suaminya pulang, responnya juga beda. Tapi kalau dia sudah nggak percaya, dia akan kasak kusuk dan dia akan rempong sendiri. Begitu juga dengan atasan kita. Kadangkala kita nggak memahami perintah yang diberikan. Karena apa? Karena kita nggak percaya. Misalnya, udah tenang aja, pasti beres. Oh nggak bisa begini. Karena kita nggak percaya. Manusia kan begitu, banyak asumsi dalam dirinya, sehingga membuat dia meragukan segala hal. Yang namanya tadi skeptis. Dia meragukan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita mempercayai Allah, baru kita bisa memahami perkataannya. Marilah kita percaya kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, baru kita bisa memahami perintah, memahami keputusan, memahami penilaian. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita yakin ketika Tuhan bilang, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang otoritas, maka kita percaya itu adalah sebuah kebenaran. Maka kita harus memahami bahwa menempatkan kita pada posisi. Pada hari Jumat kemarin di PD kantor, Bro Randy yang firman, dia bilang, siapa kamu? Siapa kita? Siapa kita? Kadang-kadang kita lupa menempatkan diri kita, siapa kita, gitu kan? Kadang-kadang kita mau mengatur, ya, mengatur orang yang di atas kita, padahal kita adalah bawahan. Kita harus percaya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa Tuhan berbicara kepada otoritas kita.
Tuhan berbicara, memberikan rahasia-rahasia hikmatnya kepada pemimpin-pemimpin. Karena itu marilah kita juga mulai belajar untuk percaya. Sebagaimana kita mempercayai Allah, kita juga harus mempercayai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita, penjaga-penjaga kita. Nah, kalau ke dalam Roma kita baca, Paulus berkata bahwa pemimpin-pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memandang dengan hati yang percaya, kita bisa mengerti dengan lebih baik. Kalau kita percaya Tuhan, kita mengerti firman Tuhan dengan baik. Kalau kita percaya dengan pemimpin kita, kita memahami perintahnya dengan baik. Begitu juga dengan orang tua kita memahami peraturan-peraturannya. Begitu juga dengan guru kita di sekolah, kita memahami apa yang mereka ajarkan. Kita melihat dengan lebih baik. Kita melihat gereja dengan lebih baik. Kita melihat masyarakat dengan lebih baik. Kalaupun kita nggak mempercayai sesama manusia, marilah kita minta kepada Tuhan, kita jangan sampai tidak percaya dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ketika teman saya bilang ini ekonomi benar-benar nggak bisa diprediksikan, saya bilang saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Segala sesuatunya pasti tidak terlepas dari kasih sayang Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti lagu ini, sebab dia hidup ada hari esok. Ini sebenarnya lagunya lagu dengan iman. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Maka suara saya ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, percaya sama Tuhan, maka kita bisa punya hikmat. Next, ini yang terakhir ya, saya akan bacakan. Jadi ada dua kata melihat yang digunakan. Yang pertama adalah horakas dengan idontes ya. Jadi horakas ini melihat dengan mata jasmani, tapi idontes ini melihat kejadian yang lampau. Apa itu? Berarti itu adalah kebangkitan dari Yesus. Jadi Tuhan berkata bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di sini, kamu tidak melihat Yesus bangkit secara mata jasmani, tapi kamu percaya karena diberikan oleh Allah. Next, yang terakhir. Nah, di sini adalah Roma 1 ayat, saya akan tutup dengan Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita lihat bahasa aslinya di ayat yang ke-17. Di situ digunakan kata dia di kaiosune. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dia kaiosune ini ada kesadaran kita bahwa ada kebenaran. Diberikan apokaluptetai, disingkapkan oleh Allah pada iman.
Iman itu dari Allah, yaitu pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa percaya Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, tapi diberikan oleh Allah. Dan kita bisa diberikan iman itu karena apa? Karena kita percaya akan firman. Jadi firman menuntun kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menuntun kepada firman-Nya. Firman-Nya menuntun kita kepada menjadi orang percaya. Jadi dari iman kepada iman. Jadi kalau kita mau dewasa secara rohani, maka kita harus melihat firman Tuhan dengan iman. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti kita baca firman Tuhan, kita harus baca dengan iman bahwa ini benar-benar adalah kebenaran Allah, firman Allah, perkataan Allah, isi hati Allah. Dan kita harus melihatnya dengan terang Yesus Kristus, bahwa tidak ada satu titik pun dari firman Tuhan yang tidak tergenapi dalam Yesus Kristus. Dialah rahasia Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk anugerah yang diberikan. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat segala hal dengan iman. Ketika keadaan bangsa ini sulit, kita lihat dengan iman. Ketika keadaan ekonomi kita sulit, kita pandang dengan iman. Ketika kita memiliki masalah yang sulit, kita pandang masalahnya dengan iman. Seperti yang tadi kita bilang, apapun boleh terjadi, tapi aku percaya kepada Tuhan. Dan itulah kekuatan kita. Itulah jaminan kita. Ketika teman saya bilang, kita gak bisa menjamin hal ini, saya bilang, Tuhanlah jaminan kita. Kita percaya kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman ini boleh kami mengerti dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, tanpa-Mu kami tidak memahami perkataan Allah. Tapi biarlah hari ini Roh itu bekerja tengah-tengah kami, agar kami memahami firman Tuhan. Tanpa diberikan, kami tidak bisa mengerti kebenaran Allah. Karena itu kami minta ya Tuhan, berikanlah kepada kami iman, agar kami bisa mengerti dan menjadi orang percaya. Sehingga kami bisa mengerti rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia hikmat yang daripada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Dan firman itu boleh menjadikan kami lebih mengenal Engkau lagi secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku wajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku wajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Seberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kembali kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu sore hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah bangkit dan memberikan kehidupan. Dan kami percaya sebab Engkau hidup maka ada hari esok Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat yang akan memberkati setiap kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu terus Tuhan Engkau yang tanamkan di dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukannya, menghidupi firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya sebagai rasa syukur kami, kembali kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar sepanjang kehidupan kami Tuhan, hari demi hari yang telah kami lewati, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami Tuhan dalam pekerjaan, usaha, bahkan studi kami. Maka sore hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan, biarlah menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi apapun adalah tempat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa juga Tuhan memberkati, hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami sore hari ini. Kami bawa persembahan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari setiap kita yang rindu siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini, terima kasih atas Saudara Tom Trivena telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati lebih lagi dalam pelayanan dalam segala aspek kehidupan. Dan sebelum kita mengakhiri pada kita sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan seperti biasa. Yang pertama itu Youth dan Teens setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk tempatnya nanti diinformasikan lebih lanjut di grup yang sudah ada. Dan pengumuman yang kedua akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 14 Mei 2026. Digabung Bapak Ibu di GBI Sungai Yordan Rosimas ya, jam 10. Jadi nanti bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang rindu, yang mau ikut ya, maka kalau bisa harus ikut ya, beribadah sama-sama. Nanti bisa mendaftarkan diri selesai ibadah kepada Pak Johanis atau kepada Ibu Leni. Daftarkan diri untuk supaya disediakan kendaraan berangkat bersama-sama dari Depok menuju Rosimas. Jadi sekali lagi, ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan tanggal 14 Mei 2026 jam 10, digabung di GBI Sungai Yordan Rosimas. Nanti yang mau ikut selesai ibadah daftarkan diri kepada Bapak Johanis dan juga Ibu Leni supaya bisa didata dan disiapkan kendaraannya untuk berangkat bersama-sama. Ya, untuk saat ini itu saja pengumuman kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita, saya mohon bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada kita sore hari ini.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Rencana Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sudah kita kembali kepada kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberkati Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semuanya percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari ini. Outfit check. Outfit check. Langsung pulang. Sabar aja.